Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Sederhana. Pada kali ini saya akan berbagi tips cara membuat bakwan mangkok cukup 2 bahan yang hasilnya lembut di dalam, garing di luar, bahkan tidak alot sama sekali. Meskipun sudah dingin, bisa tahan hingga sampai malam. Nah, di sini ada salah satu bahan yang akan saya tambahkan agar bakwan mangkok ini tetap enak, lembut, empuk, dan tidak alot sama sekali. Nah, bagi teman-teman yang sering gagal membuat bakwan mangkok yang lembutnya tahan hingga sampai malam, serta tidak menyerap minyak sama sekali ya. Nah, teman-teman wajib tonton video ini hingga selesai ya. Mari kita langsung ke cara membuatnya. Untuk langkah pertama, kita siapkan cobek. Kita akan buat bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Siapkan lada bulat sebanyak 1 sendok teh, 2 siung bawang putih ukuran sedang, 3 siung bawang merah ukuran kecil. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin atau penyedap, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya diiris-iris. Ini tujuannya untuk mempermudah dalam penghalusannya ya. Kalau sudah, kita akan haluskan lada bulatnya terlebih dahulu. Kenapa harus dihaluskan lada bulatnya terlebih dahulu? Karena lada bulat itu sangat keras ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan dengan blender. Kita akan ulek semua bawang merah dan bawang putihnya, ulek hingga semuanya halus. Kalau sudah halus seperti ini, kita akan kumpulkan bumbunya. Kita sisir pinggiran cobeknya dengan spatula. Kalau sudah, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang. Siapkan 200 gram tepung terigu. Untuk merek terigunya bebas. Lalu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini ada air es teman-teman. Jadi kita gunakan secukupnya saja, sesuaikan dengan kelembapan terigunya masing-masing. Aduk terus hingga merata. Nah, ini rahasia bakwan mangkok agar keras, lembut, empuk, dan tidak alot hingga sampai malam, yaitu ada di air es. Nah, ini ada sayur-sayurnya. Saya menggunakan 3 macam saja. Dan untuk porsinya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Di sini saya ingin yang menggunakan sayur lebih banyak. Jadi untuk teman-teman yang punya ide jualan, kalau sayurnya lebih mahal, jadi kurangin sayurnya ya teman-teman. Aduk hingga merata. Nah, jadi bakwan untuk kali ini yaitu bakwan mangkok, saya hanya menggunakan 2 bahan saja, yaitu tepung terigu dan sayur-sayuran saja. Nah, ini ada irisan bawang daun dan seledri, disesuaikan juga dengan selera teman-teman ya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, kira-kira kekentalannya seperti ini saja ya. Ini tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Bisa dites rasa, kalau kurang bisa ditambah. Ini sudah cukup menurut saya ya teman-teman. Siap kita goreng. Goreng dengan minyak yang benar-benar panas. Dan gunakan api sedang saja. Nah, ini minyak sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Siapkan minyak yang sudah benar-benar panas dan siapkan alat citakan seperti ini. Nah, ini yang namanya bakwan mangkuk ini harus menggunakan citakan yang seperti ini ya teman-teman. Sebelum dituang memang benar-benar sudah direndam dengan minyak yang sudah panas. Tuang secukupnya sesuai selera. Bila perlu jangan terlalu penuh ya teman-teman. Ukurannya kira-kira seperti ini saja ya. Nah, kayak gini saja. Kemudian kita akan rendam di minyak yang sudah benar-benar panas seperti ini. Kita goyang-goyang sebentar. Kalau tidak mau terlepas dari citakannya, kita bantu dengan sendok seperti ini ya teman-teman.
Kalau penggorengan yang pertama ini memang seperti ini ya, jadi susah untuk terlepas dari citakannya. Tapi nanti kalau sudah penggorengan yang ketiga sampai yang seterusnya itu dia akan terlepas sendiri ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan ulangi cara pembuatannya seperti yang tadi. Lalu sisakan sedikit minyak. Bila perlu kita akan tambahkan sedikit dengan sendok makan. Tujuan minyak kita sisakan sedikit agar bakwannya nanti tidak akan lengket ya. Tuang kembali adonannya ke dalam citakan, disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Untuk teman-teman yang punya ide jualan, ukurannya bisa disesuaikan dengan harga jualnya. Untuk gorengan yang pertama ini sudah terlihat kuning keemasan, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dan kita akan masak kembali. Kalau belum terlepas dari citakannya, kita bisa bantu kembali dengan sendok makan seperti ini ya. Dan lakukan penggorengan bakwannya hingga selesai. Teman-teman perlu ketahui ya, untuk penggorengan atau pembuatan bakwan mangkuk ini tidak sama dengan pembuatan bakwan yang seperti biasanya. Jadi harus tahu trik-trik menggorengnya. Kalau sudah dituang adonannya ke dalam citakan seperti ini, lalu direndamkan di minyak yang sudah benar-benar panas. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri cara penggorengannya seperti yang ada di video. Nah teman-teman bisa lihat, untuk penggorengan yang selanjutnya itu citakan sudah mulai terlepas sendiri tanpa dibantu dengan sendok makan ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, cara pembuatan bakwan mangkuk ini sangatlah mudah. Jadi ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan ya. Bahannya ekonomis, ini cukup 2 bahan saja tanpa ada campuran dari tepung yang lain. Yang sering dilakukan oleh banyak orang, biasanya kalau pembuatan bakwan itu dicampur dengan sedikit tepung beras, tepung maizena atau tapioka, atau bahan pengawet yang lainnya seperti kapur sirih, baking powder, telur, dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya resep ini sudah ada sejak zaman terdahulu. Bahkan orang-orang tua kita ini banyak menyukai dengan resep ini karena resep ini benar-benar resep yang sehat tanpa mengandung bahan pengawet sedikit pun. Goreng semua sisa adonan bakwannya hingga habis. Kalau sudah selesai semua, siap kita sajikan. Siapkan piring, alasi dengan kertas atau dengan tisu. Tujuannya agar tetesan minyak dari gorengan bisa mudah terserap dengan cepat. Nah, ini hasilnya semuanya. Ini posisi sudah dingin ya. Ini ukuran 200 gram tepung terigu menghasilkan 16 pieces ya teman-teman. Ini ukurannya ukuran sedang. Bisa kita makan dengan cabai seperti ini, atau kita bisa cocol dengan saus pedas atau saus manis ya. Itu sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Nah ini benar-benar lembut, empuk di dalam, garing di luar ya teman-teman. Pokoknya benar-benar enak banget. Rasanya gurih, empuk, dan tidak alot sama sekali. Dan kelihatan hasil gorengannya pun tetap cerah, tidak kusam sama sekali. Nah bagi teman-teman, wajib cobain resep ini ya. Ini bisa untuk ide jualan teman-teman di rumah, atau buat ide cemilan untuk teman ngopi atau teman ngeteh. Nah bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa untuk semuanya.